Saya Felix Alventuracia. Dan saya Alma Julianti. Halo rekan akademisi, selamat datang lagi di podcast kami kelompok 5. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin topik yang lagi rame banget di kampus. Topiknya adalah AI, sosial, dan masa depan pendidikan. Keren. Pertanyaan besarnya itu simple tapi lumayan bikin mikir. AI ini sebenarnya bikin mahasiswa bikin pintar atau malah bikin kita makin ketergantungan? Nah, kita udah bareng nih sama dua panelis keren. Ada panelis 1, Fatima Pasak, dan Alma Julianti. Halo semuanya, apa kabar? Halo, baik. Alhamdulillah baik. Oke, syukurlah kalau baik. Kita langsung saja ya. Sekarang kalau kita buka TikTok, Instagram, atau X, pasti deh muncul konten kayak cara dapat nilai A+, cuman pakai AI dalam 10 detik. Bahkan kadang judulnya lebih meyakinkan daripada isi materinya. Menurutmu nih, Fatima, ini bentuk kecerdasan baru atau jangan-jangan malah bikin kita jadi malas mikir? Wah, pertanyaannya lumayan menjebak nih. Menurutku, masalah sebenarnya itu bukan di AI, tapi cara pakainya. AI itu ibarat kalkulator buat tulisan. Kita nggak bisa tiba-tiba jadi jago matematika, cuman gara-gara kita punya kalkulator. Kalau dipakai buat brainstorming, cari sudut pandang baru atau nyusun kerangka tulisan, menurutku itu justru bagus. Yang jadi masalahnya itu kalau semuanya diserahkan ke AI tanpa diserahkan ke AI terus tinggal di copy paste tanpa dicek lagi. Nah, itu namanya mindless dependence alias ketergantungan tanpa berpikir. Nah, lucunya lagi, kadang nih mahasiswa dengan pede banget langsung submit hasil AI mental. Nah, padahal kan dosen-dosen sekarang itu sudah akrab dengan namanya AI, bahasanya rapi, tapi giliran ditanya isi tulisannya malah bingung sendiri. Kan ketahuan. Nah, setuju nih ya sama Fatima. Kalau dari sisi akademik ya, ada istilah namanya cognitive offloading. Nah, itu sederhananya kita jadi terbiasa menyerahkan proses berpikir kita ke dalam AI itu loh. Nah, ada penelitian kemarin tahun 2025 dari Lodge dan timnya yang menunjukkan tren bahwa mahasiswa itu terlalu mengandalkan AI. Terus mereka itu memakai AI merangkum bacaan melalui penurunan pemahaman mendalam dan daya ingat jangka pendek dibandingkan membaca sumber aslinya. Nah, jadi artinya AI itu memang bikin proses kita lebih cepat. Tapi kalau semuanya diinstankan kepada AI tersebut, otak kita kan jadi jarang berolahraga tuh. Nah, terus ibaratnya kayak kita punya gym membership, tau kan gym membership? Tapi tiap hari cuma kalau di depan kaca tuh, kartunya kan kepake, badannya belum tentu. Nah, kayak gitu guys. Nah, itu analoginya dapat banget. Sekarang kita masuk ke topik yang lumayan sensitif nih, yaitu integritas akademik. Menurut kalian batas antara dibantu sama AI yang ngerjain semuanya itu sebenarnya di mana sih? Silakan Alma. Menurut saya pribadi, batasnya memang makin tipis. Tapi prinsipnya ya tetap sama, yaitu originalitas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Nah, kalau AI itu cuma membantu memperbaiki tata bahasa, cara berpikir, atau membantu analisis mereka, itu masih bisa diterima selama penggunanya tetap memahami dan bertanggung jawab atas tulisannya masing-masing. Nah, tapi kalau seluruh argumen, analisis, bahkan kesimpulannya itu mereka serahkan kepada AI semua, tanpa kontribusi pemikiran mereka, nah itu jelas yang bermasalah. Nah, makanya banyak jurnal internasional seperti Emerald maupun Elsevier yang menegaskan kalau AI itu tidak bisa dicantumkan sebagai penulis. Karena kenapa? Karena AI itu tidak bisa bertanggung jawab atas isi penelitiannya. Kalau mereka ini ya, gitu. Jadi kalau memang menggunakan AI sebaiknya dijelaskan secara transparan di bagian metodologi atau acknowledgement. Nah, betul. Terkadang itu mahasiswa terlalu fokus mikirin
gimana ya biar nggak ketahuan AI detektif. Padahal pertanyaan yang lebih penting itu aku sendiri paham nggak sama yang aku tulis. Karena kalau nanti di sidang terus dosennya tanya, ini isi skripsinya, AI kan nggak bisa datang. Kecuali nanti ada fitur AI pendamping sidang, tapi semoga jangan ada ya. Ya itu betul banget guys. Nah, sekarang kita bahas sisi lain yang sering dilupakan, yaitu keamanan data. Masih banyak mahasiswa yang upload draft, skripsi, data penelitian, bahkan dokumen kampus ke AI gratisan. Menurut Alma, apa sih risikonya? Wah, menjebak banget ya ini. Ya ini penting banget sih, banyak orang lupa sama kalimat populer di dunia digital ini. Ya, if the product is free, you might be part of the product. Kalau kita memasukkan data sensitif ke platform AI yang tidak jelas kebijakannya, ada kemungkinan data itu dipakai untuk pelatihan model mereka. Nah, kalau cuma contoh soal sih aman-aman aja ya. Nah, tapi kalau soal isi data penelitian, data responden, atau informasi pribadi, itu jelas berisiko sih kalau menurut saya. Dan yang lucu sekaligus bikin jaring-jaring kepala juga, kadang ada yang curhat panjang lebar ya ke AI, lengkap sama nama-nama mereka, ada juga yang mereka beri meme gitu. Nah, nama mantan lah, nama dosen, pembimbing apalagi. Nah, lengkap banget lah pokoknya. Tinggal kurang upload KTP aja sama kakaknya. Iya. Ya juga ya, tapi kalau dari aturan hukumnya itu gimana? Secara internasional ada EU AI yang mulai mengatur penggunaan AI berdasarkan tingkat risikonya. Nah, di Indonesia kan kita punya UU nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Nah, makanya kampus juga perlu aktif tuh mengedukasi mahasiswa soal keamanan digitalnya. Jangan sampai gara-gara buru-buru ngerjain tugas malah tanpa sadar memojokkan data penting. Menarik banget. Nah, sebelum kita tutup, aku pengen minta pesan singkat dari kalian berdua. Dari kalian berdua itu gimana sih caranya supaya kita lebih unggul daripada AI? Mulai dari Fatima. Menurut saya fokus tingkatkan kemampuan yang belum bisa digantikan AI. Misalnya empati, kemampuan memahami konteks, komunikasi, dan refleksi moral. Itu yang bikin manusia tetap punya nilai lebih. Nah, kalau dari sisi praktisnya, gunakan AI yang jelas kamarnya. Jangan asal klik algoritma tanpa baca. Terus dari sisi pendidikan, kurikulum kampus juga harus berkembang. Penilaian jangan cuma uji hafalan yang bisa dibuat AI dalam hitungan detik, tapi lebih ke analisis kasus nyata dan pemecahan masalah. Wah, seru banget obrolannya. Kalau disimpulkan, AI itu sebenarnya netral. AI nggak otomatis bikin kita pintar, tetapi juga bikin kita malas juga. AI juga memperbesar kebiasaan kita. Kalau kita rajin, AI bikin prosesnya lebih efektif. Tapi kalau niatnya cuma cari jalan pintas, ya AI bakal mempercepat rutinitas ditanya dosen gitu. Jadi gunakan AI dengan bijak, tetap berpikir kritis, jaga integritas akademik, dan jangan lupa lindungi data pribadi kalian. Terima kasih buat Fatima dan Alma atas diskusinya hari ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang mendengarkan sampai akhir. Saya Felix Ventura undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap kritis, tetap berintegritas, dan semoga deadline-nya tetap bisa dikejar ya.